Breaking news dunia kripto hari ini 30 Juni 2021. Jadi berita tentang hari ini itu sangat beragam ya, dari tentang Paraguay, ada juga senator Amerika pendapatnya tentang Bitcoin, terus juga data inflow ya, data dana masuk ke exchange untuk Bitcoin dan ETH itu seperti apa. Semuanya akan kita bahas di video hari ini. Jadi stay tune ya. Halo teman-teman, nama saya Riko. Di channel ini kita akan membahas mengenai makroekonomi, berita-berita, dan juga tentunya khususnya itu mengenai cryptocurrency. Kalau bisa dilihat hari ini ya, itu market cenderung koreksi sedikit. Jadi seperti Bitcoin itu 0,58% turun dibandingkan kemarin tentunya. ETH 1% lebih yang kemarin itu sudah naik cukup lumayan ya. BNB 0,72% dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat dari market cap juga itu agak turun sedikit ya. Itu wajar karena koreksi berarti dana keluar kan ya. Jadi 0,47% itu masih oke. Koreksi yang sangat wajar. Untuk dominasi Bitcoin itu masih cenderung stabil ya. Jadi di 46,10% atau turun sedikit 0,08% dibandingkan hari kemarin. Nah, ini perlu kita lihat terus ya, karena seperti kemarin juga saya ada info ke channel Telegram itu mengenai Bitcoin dominance ini yang sepertinya bullish divergent kalau dilihat dari technical analysis yang kemarin. Nah, jadi kalau misalnya terjadi seperti itu kan kemungkinan Bitcoin dominance ini akan naik. Nah, mungkin juga bisa signifikan. Nah, itu yang kita harus hati-hati. Jadi kalau misalnya kita tahu Bitcoin dominance ini bakal naik, berarti kita harus atur strateginya. Apalagi kalau kita memegang banyak altcoin gitu ya. Yang pertama itu ada data menarik nih dari Glassnode ya. Itu mengenai perbandingan antara posisi net posisi ya di dalam exchange itu antara Bitcoin dan Ethereum. Nah, kalau kita bisa lihat di sini Bitcoin itu kan yang warna ungu itu ya. Kalau yang warna hijau itu Ethereum. Nah, bisa dilihat perbandingannya itu terbalik. Jadi Ethereum ini semakin banyak atau positif gitu ya. Dan kalau yang Bitcoin itu justru negatif. Nah, kemungkinannya itu karena ada upgrade besar di Ethereum ini ya yang akan datang. Jadi makanya itu banyak orang yang beralih ke Ethereum atau bukan beralih, mungkin memprioritaskan Ethereum daripada Bitcoin untuk sementara ini. Nah, itu juga kita lihat ya dari kemarin-kemarin Ethereum itu kenaikannya kan cukup signifikan, berapa belas persen, berapa belas persen. Jadi ya data ini memang mengkonfirmasi itu. Nah, yang kedua ini mengenai Google Search. Nah, kita tahu juga ya di apa namanya di kripto ini kalau kebanyakan kenaikan harga misalnya Bitcoin atau salah satu kripto itu berbanding lurus dengan Google Trend atau Google Search Trend gitu ya. Jadi pencarian di Google. Eh, ini disebabkan karena pencarian di Google itu bisa dikatakan semakin menunjukkan interest seseorang atau investor untuk masuk ke kripto. Dalam arti semakin banyak pencariannya, semakin juga kemungkinan besar harga suatu kripto itu akan naik. Nah, ini agak jelek ya beritanya karena dibilang bahwa Google Search untuk kripto itu turun drastis di Amerika. Nah, jadi di sini itu fokusnya ke keyword kripto ya. Jadi kalau bisa dilihat ya di data ini bahwa puncak pencarian Google mengenai kripto ya atau keyword kripto itu puncaknya di 9 Mei. Nah, itu kita tahu juga ya setelah 9 Mei itu ada kejadian apa namanya penurunan drastis ya untuk Bitcoin terutama. Jadi kemungkinan sekarang investor atau trader-trader itu mencari
strategi lain atau mungkin alat instrumen investasi lain. Nah, dan salah satunya ini kalau kita lihat itu call option katanya. Nah, call option itu sebenarnya ada juga ya di kripto untuk futures, tapi mungkin yang dimaksud di sini call option itu adalah di pasar saham ya. Tapi ini tidak hanya terjadi di kripto saja, tetapi juga ke komoditas yang lebih spesifik lagi itu ke lumber atau kayu ya. Mungkin kalau teman-teman yang memang mengikuti harga kayu itu naiknya tinggi sekali juga, sempat naik tinggi, tapi sekarang udah mulai turun. Nah, mungkin karena juga interest orang-orang untuk membeli kayu itu sudah berkurang. Nah, ditunjukkan oleh data Google ini. Nah, selain itu ada berita dari Amerika. Jadi Senator Cynthia Lummis namanya ya, itu bilang bahwa Bitcoin ini bagus untuk strategi pensiun atau retirement strategy. Bahkan lebih lanjut dia bilang bahwa orang-orang Amerika harus mempertimbangkan cryptocurrency ini untuk mendiversifikasi pensiun mereka dan juga tabungan mereka. Dan dia bilang dia itu khawatir sebenarnya kalau seseorang itu memiliki dana pensiun yang fokusnya hanya di US dollar gitu. Karena kita harus diversifikasi. Jadi asetnya itu bukan hanya di fiat aja. Nah, dan dia juga sedang berusaha ya untuk mempercepat regulasi, terutama untuk cryptocurrency seperti Bitcoin ini supaya bisa dijadikan aset diversifikasi untuk portfolio-portfolio banyak orang, terutama di dana pensiun ya. Berita terakhir itu tentang Amerika Latin, khususnya Paraguay ya. Mungkin kemarin-kemarin kita sempat euforia ya ketika El Salvador bilang memakai Bitcoin itu sebagai legal tender. Tetapi kemarin barusan juga kita bahas mengenai Meksiko, pemerintahnya itu di mana keras menolak Bitcoin ya, dan juga kripto lainnya. Nah, sekarang ini juga sepertinya Paraguay juga seperti itu. Jadi pemerintahnya itu kurang suka. Memang belum ada regulasi tertentu, tetapi memang tidak suportif untuk mendukung Bitcoin ini menjadi legal tender. Nah, dan terakhir ini mungkin mengenai futures ya. Di video saya sebelumnya juga pernah saya bahas bagaimana saya bisa mendapatkan profit walaupun kecil, tapi lumayan konsisten gitu ya sejauh ini menggunakan futures. Nah, ini saya bahas sedikit aja. Jadi ini saya contohkan, ini saya juga ada bahas di Telegram channel. Kalau mau yang join di Telegram channel itu ada di link di deskripsi nanti ya. Jadi ini posisi yang saya buka tadi gitu. Itu Doge yang sebelumnya harganya cukup tinggi. Ini sebelum turun ya. Jadi makanya minusnya 117%. Tetapi yang mau saya garis bawahi itu kalau kita memakai cara DCA atau dollar cost averaging, kita nyicil terus ya waktu dia rugi, waktu penurunan, itu akhirnya bisa menjadi plus. Nah, ini pun saya jadinya malahan profit gitu. Saya nggak takut atau seperti apa gitu ya ketika minusnya tinggi sekali, karena di futures itu wajar. Nah, tetapi kan kita sudah ada plan ini, bagaimana kita harus masuknya kapan, harga berapa gitu ya, terus juga budgetnya berapa. Nah, itu yang harus kita garis bawah. Tapi yang perlu diingat dengan cara seperti ini itu bukan tanpa resiko ya. Jadi memang pasti ada resikonya, terutama resiko likuidasi gitu. Jadi modal bisa habis. Jadi makanya benar-benar kita harus tahu berapa modal yang kita harus sediakan, berapa dana yang harus kita masukkan ke waktu pertama kali kita buka posisi gitu ya. Ketika angsur pun berapa yang harus kita cicil lagi, dan harganya juga waktu berapa persen pengurangannya, terus juga nanti TP-nya berapa. Nah, itu memang agak sedikit rumit ya kesannya, tapi itu sebenarnya hanya perhitungan sederhana saja supaya kita lebih pasti gitu dalam mengambil keputusan. Nah, karena memang banyak teman-teman yang minta untuk live tutorial gitu ya, caranya seperti apa.
Memang saya agak susah kalau misalnya jelaskan di video aja atau secara tulisan aja, jadi harus memang live gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang susah gitu ya, yang memang nggak ngerti, nanti saya bisa langsung jawab kan waktu live itu. Nah, tapi memang itu saya nggak buka untuk publik. Saya rencananya akan mulai itu hari Jumat ini atau Sabtu ini gitu ya, malam. Gitu nanti saya infokan. Tapi yang jelas kalau teman-teman mau daftar itu teman-teman bisa daftar akun baru di Binance gitu ya. Jadi pakai referral saya yang ada di bio. Terus nanti setelah kalian sudah sign up, nanti pastikan juga akun futuresnya sudah bisa dipakai gitu ya. Nah itu kalian bisa kirimkan email ke saya. Emailnya juga ada di bio atau deskripsi di sini ya. Isinya itu nama dan juga ID Binance-nya. Jadi saya bisa cek apakah memang benar ada yang sudah daftar melalui referral saya gitu. Ya hitung-hitung bantu-bantu temen lah gitu ya. Nah, jadi cukup dulu ya untuk hari ini. Di video kemarin juga saya sudah wanti-wanti ya. Ada saya bilang bahwa kalau misalnya sudah profit boleh di TP-TP dulu. Ya bisa dilihat sendiri ini harga agak sedikit turun ya hari ini. Jadi jangan apa namanya khawatir juga karena penurunannya masih sehat gitu ya. Di supportnya pun masih tebal sekali di 35.000. Jadi harusnya kalau nggak ada FAD itu masih aman untuk hari ini. Ya, terima kasih ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa seperti biasa like dan subscribe ya di channel ini. Terus juga share ke teman-teman yang lain supaya bisa mendapatkan manfaatnya. Terima kasih.